Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 dari buku Belajar Bersama Temanmu kelas 2 volume 1 bab 3 waktu dan durasi. Kita akan belajar di halaman 30 sampai dengan 33. Baik, ibu langsung membahas. Baik, mari kita bersama-sama mencermati gambar anak-anak. Di sini siswa SD Mutiara pergi berpetualang bersama-sama. Kita cermati gambar yang A. Di sini tempatnya di SD Mutiara. Ini gambar A anak-anak. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Ini dibaca pukul 9 pagi nih anak-anak. Ini kita cermati pada jam yang ada di bawah di sini. Pukul 09.00 itu jarum pendek yang berwarna merah ini menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Pukul 09.00 ini menunjukkan waktu ketika mereka meninggalkan sekolah. Waktu ketika murid-murid SD Mutiara meninggalkan sekolah. Lanjut ke kegiatan yang B, kita cermati pada gambar. Di sini siswa-siswa atau murid-murid SD Mutiara sudah sampai di lokasi stasiun Mutiara. Ini gambar yang B. Pukul berapa anak-anak mereka tiba di stasiun Mutiara? Kita cermati ini pada jam dinding yang ada di bawah di sini. Jarum pendek menunjuk angka 9 di sini. Jarum pendek di angka 9. Ini berarti menunjukkan pukul 09. Titik sekarang yang menit anak-anak, jarum menitnya. Ini kita cermati dari 12 sampai ke angka 2. Setiap satu langkah kecil ini atau satu ruas kecil ini 1 menit anak-anak. Kalau ibu cara cepatnya mengajarkan satu langkah yang besar dari 12 ke 1 ini 5 menit. Nih. Tambah lagi satu langkah yang besar di sini dari 1 ke 2 ini 5 menit lagi. 5 ditambah 5 10. Berarti ini pukul 09.10. Kalau anak-anak menghitung yang menitan di sini boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pukul 09.10 menunjukkan waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api. Lanjut ke materi waktu dan durasi anak-anak. Untuk kegiatan ke-1, ayo tuliskan dan sebutkan waktu yang ditunjukkan oleh jam pada kegiatan A, B, C, D, dan E. Kegiatan A dan B sudah ibu bahas. Nanti C, D, E-nya kita lanjutkan membahas di slide berikutnya. Kegiatan kedua, ketika jarum panjang bergeser dari pukul 09.10 sampai 09.25 pagi, berapa skala yang dilewati? Kita cermati. Kalau pukul 09.10 jarum panjangnya ada di angka 2 di sini. Ini ada di angka 2. Setiap melangkah satu ruas atau maju satu langkah atau maju satu ruas itu 1 menit anak-anak. Sekarang kita hitung. Kalau cara cepatnya, ibu dari angka 2 ke 3 langsung 5 boleh. Ini akan lebih mudah anak-anak. Ini dari angka 2 ke maju 1 langkah 5 menit. 1 langkah lagi tambah 5 menit ke angka 4 sini 10 menit. Tambah 5 lagi ke angka 5 ini menjadi 15 menit. 5 tambah 5 tambah 5 15 menit anak-anak. Ini berarti ada 15 ruas di sini. Yang kecil-kecil ini ada 15 ruas anak-anak. Setiap satu langkah ini satu ruas ini dari 2 ke 3 5 tambah 5 tambah 5 lagi ada 15 ruas. Jawabannya 15 ruas. Nih, sekarang ditanyakan, tahukah kamu apa bedanya waktu dan durasi? Nih di bawah jawabannya.
Durasi juga bisa disebut dengan lama waktu. Lama waktu yang diperlukan jarum panjang untuk bergeser satu skala atau satu kali melompat ke garis berikutnya disebut dengan 1 menit. 15 ruas atau 15 skala boleh anak-anak. Nih, 15 skala. Kita lanjutkan ke kegiatan yang C anak-anak. Waktu ketika kereta api berangkat. Kita cermati jarum jam di sini. Jarum pendek menunjuk angka 9 tetapi sudah lebih. Ini masih pukul 9 anak-anak, yang berwarna merah ini jarum jamnya. Berarti ini masih pukul 09 titik. Sekarang jarum yang menunjukkan menit. Dari angka 12 anak-anak kita langsung melompat 5 saja agar mudah. 5, 10, 15, 20, 25. 09.25. Lanjut ke kegiatan yang D. Ini waktu ketika kereta api tiba di stasiun tujuan. Kita cermati tadi 9.20 itu kereta api berangkat. Sekarang sudah tiba anak-anak kereta apinya di stasiun tujuan. Ini pukul berapa? Jarum pendek kita cermati. Ini sudah 9 lebih tapi belum pukul 10. Berarti ini masih pukul 09 titik. Nih sekarang jarum yang menitnya jarum panjang dimulai dari 12 sekarang. 5, 10, ini tambah 55 anak-anak. Tambah 5, 15, tambah 5, 20, tambah 5, 25, tambah 5, 30, tambah 5, 35, tambah 5 lagi 40. Sekarang ini satu-satuan, ini satu langkah kecil-kecil. Ini 40, 41, 42, 43. 09.43. Sekarang lanjut ke kegiatan yang E anak-anak. Ini waktu ketika mereka mulai berpetualang. Nih kita cermati jarum pendek di angka 10 berarti pukul 10. Nih titik. Jarum panjang di angka 12 berarti ini pukul 10.00. Lanjut kita cermati gambar di sebelah kiri atas. Ini lama waktu di dalam kereta dimulai dari C ke D. Nih, tadi kalau di sini pukul 9 sampai pukul 10, lama waktu dari C ke D ini di kegiatan 3 pertanyaannya. Berapa menit mereka menghabiskan waktu di kereta? Berarti pukul 09.25 sampai dengan 09.43. Sekarang ini cara mudahnya kita melihat jam dinding di sini anak-anak. Nih kita cermati. Dari sini ke 43-nya itu di sini. Ini di sini. Ini berarti kita melangkah dari sini. 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15 tambah 1 2 3. 15 16 17 18. Nih jawabannya adalah 18 menit. Nih. Atau cara lain anak-anak. Ini kalau ibu sekedar memberi tambahan, berarti kalau lama waktunya berapa menit? 09.40.43 kita kurangi dengan 09.25. Kita kurangi. Ini kita kurangi ke menit dulu. 3 dikurang 5 tidak bisa, pinjam depan. 4 dikurang dengan 1 dipinjamkan, di sini tinggal 3, di sini 13. 13 dikurang 5 8, 3 dikurang 2 1, di sini 0, di sini 0. Ini sama dengan 8 00.18 ini sama dengan 18 menit. Jadi lama waktu di dalam kereta dimulai dari C ke D di sini, ini lama waktunya adalah 18 menit. Perhatikan jam dinding di rumahmu. Pada jam dinding kamu akan menemukan 3 jarum, yaitu jarum panjang, jarum pendek, dan jarum detik. Manakah yang berputar lebih cepat? Jarum panjang memerlukan waktu 60 menit untuk bergerak 1 putaran. Kita cermati.
Jarum panjang yang berwarna hijau ini dari angka 12 ini melangkah 1 menit, 1 menit, 1 menit. Kalau sudah 60 menit ini disebut dengan 1 jam. Ini 60 langkah anak-anak dari angka 12. Ini langkah kecil-kecil ini sampai ketemu angka 12 lagi itu 60 langkah atau 60 ruas yang dilewati. Nih. Di saat bersamaan jarum pendek bergerak 1 jam dari satu angka ke angka berikutnya. Ini pada saat bersamaan jarum panjang ini bergerak dari angka 12 kembali ke 12 60 menit. Jarum pendeknya ini yang merah bergerak 1 langkah. Kalau misalkan dari pukul 10 1 langkah ke pukul 11. Sedangkan jarum detik memerlukan waktu 60 detik untuk bergerak 1 putaran. Ini dari yang berwarna kuning ini dari angka 1 kembali ke angka 1 itu 60 langkah. 60 langkah detik ini menjadi 1 menit. Ini di sini nih. Dari angka 1 kembali ke angka 1 ini 60 langkah. 60 detik ini sama dengan 1 menit. Di saat bersamaan jarum panjang bergerak 1 menit. Ini 1 langkah. Jadi kalau kuning bergerak 60 langkah, maka jarum hijau bergerak 1 langkah. Jarum hijau bergerak 60 langkah, maka untuk jarum jamnya bergerak 1 langkah. Jadi bisa disimpulkan 60 menit sama dengan 1 jam atau 1 jam sama dengan 60 menit. Yang kanan 60 detik sama dengan 1 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Selanjutnya kita akan belajar durasi sehari dalam jam. Kegiatan ke-1, perhatikan perputaran jarum jam di samping. Dalam sehari ada berapa jam seluruhnya? Nih, setiap hari dimulai pada pukul 00.00 tengah malam. Jarum jam berputar 2 kali dalam sehari. Kita cermati yang sebelah kanan. Pukul 00.00 dini hari atau 12.00 malam, artinya tepat tengah malam anak-anak. Nih, jarum pendek di angka 12, jarum panjang juga di angka 12. Selanjutnya pukul 6 pagi, pukul 12 siang, pukul 12.00 siang artinya tepat tengah hari. Ini sudah berputar 1 putaran penuh. Ini sudah 12 jam. 12 jam ini anak-anak, 1 kali. Dari tengah hari pukul 12 siang ke sore hari, ke pukul 6 sore, kembali ke 12 malam. Ini jarum jam juga ini kalau pukul 6 sore masih berputar setengah anak-anak di sini. Ini masih setengah. Nanti kalau kembali ke 12 malam ini sudah berputar 1 putaran penuh. Ini 12 jam lagi. Ini kalau dari pukul 6 dari pukul 12 ke pukul 6 ini masih setengah segini anak-anak. Ini masih 6 jam. Ini kalau nanti ke jam 6 sore itu sudah tambah lagi, ini juga 12 jam. Kita cermati, putaran pertama jarum pendek adalah pagi hari, ini 12 jam. Ini putaran kedua jarum pendek ini petang hari, kalau dari pagi ke 6 sore ini 12 jam, 6 sore ke 6 pagi juga 12 jam. Ini dari petang ke pagi lagi juga 12 jam. Posisi jarum jam pada pukul 00.00 dini hari sama dengan pukul 12.00 siang. Berarti 24 jam sama dengan 1 hari karena 12 ditambah 12. 12 ditambah dengan 12 sama dengan 24. Ke soal kedua anak-anak, sebutkan waktu yang ditunjukkan oleh jam pada kegiatan 1 sampai 4. Gunakan kata di waktu pagi atau di waktu malam. Baik, Ibu mulai dari kegiatan ke-1, sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini bangun tidur, pukul, jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Ini pukul 07.00 pagi. Lanjut ke kegiatan kedua, kita cermati belajar di sekolah.
jarum pendek di antara 10 dan 11, ini masih pukul 10, berarti pukul 10 titik jarum panjangnya di angka 6, ini 30 pagi. Lanjut ke kegiatan ketiga, belajar bermain bersama teman di sekolah. Jarum pendek di antara 3 dan 4 berarti masih pukul 03. Pukul 03 titik jarum panjang ini di sini anak-anak, ini sudah 3 langkah kecil. Ini Bu langsung 5 tambah 5 10 tambah 5 15 tambah 5 20 ditambah 3 yang kecil 1 2 3 21 22 23. Pukul 03.23 siang. Selanjutnya kegiatan yang keempat, tidur malam. Ini jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12, berarti ini pukul 09.00 malam. Soal nomor 3 anak-anak, perhatikan diagram dan jam berikut. Sebutkanlah waktu dan durasi untuk pernyataan 1, 2, dan 3. Kita cermati, di sini ada pukul 00.00. Selanjutnya ini sampai pukul 12 ini anak-anak. Ini untuk soal ke-1, 6 jam setelah tengah malam. Ini Bu bahas soal ke-1. Kita cermati, tengah malam itu di sini. Nih, 6 jam setelahnya berarti kita maju 6 langkah ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 jam melangkah maju ke kanan di sini. Ini ke soal ke-1 berarti ini pukul 6 pagi. Nih. Berarti ini pukul 06.00 pagi. Lanjut ke soal kedua, lama waktu atau durasi dari pukul 09.00 hingga 10.00 pagi. Dari pukul 9, pukul 09.00 hingga pukul 10.00. Ini melangkah 1 langkah ke kanan, maju ke kanan 1 langkah. Ini berarti 1 jam ini anak-anak, lama waktu atau durasinya. Ini adalah karena maju 1 langkah, ini adalah 1 jam. Jadi jawabannya 1 jam. Ke pertanyaan ketiga, 1 jam sebelum pukul 05.00 pagi. Ini pukul 5-nya. Pukul 5 pagi ada di sini. Kalau sebelum berarti kita melangkah 1 langkah ke kiri karena 1 jam sebelum. Ini ketemu soal ketiga. Ini 1 jam ke kiri berarti ini pukul berapa? Pukul 04.00 pagi. Ini ketemunya. Tanda panahnya di sini. Pukul 04.00 pagi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.